Shalom semua, selamat siang saudara-saudara. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan pada siang hari ini. Muka-muka yang gembira ya. Oh, haleluya. Tuhan baik. Kita akan memuji menyembah Tuhan. Hari ini adalah hari yang spesial, hari Minggu di mana Tuhan sudah meminta kita untuk satu hari berada di dalam pelataran Tuhan. Haleluya. Kita mencari wajah Tuhan. Aku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin.
untuk beribadah kepadamu. Biarlah sertai agar hati kami boleh sepenuh hati mengikuti ibadah ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan untuk ibadah online ya Tuhan, saudara-saudara kami, baik yang sakit maupun yang ada di Indonesia maupun yang bekerja. Biarlah Engkau sertai juga ya Tuhan. Kami tidak dapat menyebutkan satu persatu ya Tuhan, tapi kami tahu kuasa Tuhan, kasih Tuhan tetap menyertai melalui online. Biarlah mereka yang di rumah atau di Indonesia atau di Thailand dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemain musik dan juga song leader. Biarlah Engkau berkati juga ya Tuhan, agar lagu-lagu yang dinyanyikan boleh membawa suasana kami dengan sepenuh hati dan serius untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pastor Musiko, sertai beliau ya Tuhan, apa yang disampaikan firman-Mu, biarlah kami ingat dan Engkau boleh menjelaskan apa yang ingin disampaikan oleh pastor Musiko. Ya Tuhan, kami serahkan jam kebaktian ini ya Tuhan. Kami undang Roh Kudus-Mu untuk hadir, supaya kebaktian ini boleh berjalan dengan baik. Ya Tuhan, berkati kebaktian ini dari awal, pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pimpinan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum saudara duduk, sebelum kita memuji Tuhan, mari beri salam kiri kanan, katakan Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, selamat berbakti di dalam rumah Tuhan. Kita akan bersama-sama memuji membesarkan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang jauh lambaikan tangan. Amin, haleluya. Kita saudara di dalam Tuhan ya. Kita saling mengasihi, haleluya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau.
kita bahagia ya, kita boleh bangga, kita boleh menjadi anak Tuhan. Kita orang-orang boleh melihat bahwa anak Tuhan itu hidupnya berbeda. Haleluya, amin, amin. Kita ada kasih sayang, ada sukacita. Kita bersaudara di dalam Tuhan. Sungguh indah ya kalau kita bisa bersaudara di dalam Tuhan. Kita saling mendoakan, saling memberkati, saling mengasihi. Ku cinta keluarga Tuhan. Sebagian dari firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengutus hambanya untuk memberkati kita semuanya. Biar kita mempersiapkan hati kita untuk menjadi tanah yang subur, untuk siap ditaburi benih firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus mengasihi kita. Dapat
kepadamu, karena kasih-Mu tiada batas di dalam hidup kami. Kasih-Mu tiada bersyarat, kasih-Mu kekal. Bahkan tatkala kami gagal sekalipun Tuhan, tiada satupun yang dapat menggagalkan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk siang hari ini. Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kembali kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari bahwa dengan kekuatan kami sendiri, kami tidak mampu. Namun oleh pertolongan Roh Kudus, Tuhan mampu menerjemahkan, menjelaskan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kami masing-masing sesuai dengan kebutuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga, berbicaralah untuk kami sekalian. Karena kami, anak-anak-Mu, telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Yesus firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh bertemu kembali, ya, setelah 1 tahun tidak ketemu. Karena pertama kali saya datang ke sini itu bulan Desember tahun yang lalu, 2024, dan ini sudah tahun yang baru. So, saya mau mengatakan Happy New Year, selamat tahun baru untuk kita semua. Tuhan memberkati Sinian Kuala, ya. Tuhan memberkati kita semua juga di tahun baru Lunar New Year. Hari ini firman Tuhan dan tema yang diminta untuk saya sampaikan adalah ibadah setiap waktu. Ibadah setiap waktu. Nah, saya ingin mengajak kita untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Roma 12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Ya. Bapak-bapak bersama-sama dengan saya membaca ayat yang pertama, ibu-ibu membaca ayat yang kedua, ya. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dalam terjemahan NIV, saya bacakan untuk kita sekalian. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to this pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Nah, saudara, ibadah setiap hari. Tunggu sebentar. Kalau ibadah setiap hari berarti kapan kerjanya? Ada yang bertanya barangkali begitu. Kan ibadah itu adalah seperti ini pada hari ini. Kita ada yang memimpin, yang membawakan pujian, ada yang memainkan musik, dan sekarang ada yang menyampaikan firman Tuhan, saudara-saudara mendengarkannya. Lalu nanti minggu depan kita datang lagi, atau mungkin dalam pertengahan minggu ada persekutuan doa, ada Bible study, dan sebagainya. Itu ibadah. Tapi firman Tuhan mengajak kita untuk merenungkannya ibadah setiap waktu. Apa artinya?
Apakah itu berarti kalau belanja itu juga ibadah? Kalau ke sekolah itu ibadah, ke tempat bekerja itu ibadah. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka firman Tuhan yang baru saja kita baca itu memberitahukan rahasia yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Nah, sebelum itu mari kita bersama-sama memahami apa itu ibadah, supaya kita sampai kepada pengertian yang sama. Sehingga kita ketika kita pulang dari tempat ini, kita mengerti dan memahami apa artinya ibadah setiap waktu. Ya. What is worship? Ya, apa itu ibadah? Ibadah itu mengacu pada tindakan menghormati dan memuja Tuhan dengan rasa takut, hormat, dan kasih. Nah, jikalau definisinya yang secara sederhana ini, maka yang disebut ibadah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh adanya yang memimpin atau tidak memimpin. Ibadah itu bisa dilakukan secara individu. Ibadah itu bisa dilakukan secara pribadi. Ibadah itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan setiap waktu. Karena ibadah itu merupakan sikap hati. Ya. Di sini terkadang mengajukan tindakan menghormati dan memuja Tuhan. Artinya kita bisa menghormati dan memuja Tuhan saat kita berada di dapur, bisa. Kita bisa menghormati dan memuja Tuhan saat kita berada di pasar, bisa. Saat kita mengendarai mobil, bisa. Saat orang lain menyalip mobil kita, yang kadang-kadang membuat kita agak mangkal sedikit gitu ya. Bisa juga di sana. Ibadah kita itu kapan saja, di mana saja, dalam situasi apapun juga. Nah, memahami Roma 12 ayat yang pertama dan kedua tadi, kita harus memahami konteksnya. Ya. Apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam seluruh kitab Roma. Kalau kita membaca kitab Roma itu bisa dibagi dalam dua bagian memang. Bagian yang pertama itu yaitu pasal yang pertama sampai dengan pasal yang ke-11. Itu berbicara hal-hal yang sifatnya doktrinal, hal-hal yang sifatnya pengajaran, hal-hal yang memberikan dasar, hal-hal yang menjadikan pondasi sebelum dia berbicara tentang hal-hal yang praktis, hal-hal yang dapat diaplikasikan, hal-hal yang bisa kita kerjakan tiap-tiap hari. Jadi dibagi persis dua bagian. Yang pertama ini landasannya dulu, pondasinya dulu, kenapa dan bagaimana. Dan baru 12 dan seterusnya, sisa dari Roma ini berbicara lebih pada hal-hal yang sifatnya kita bisa terapkan, kita bisa lakukan, kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, luar biasanya di dalam Roma 11 ayat yang ke-36, yaitu mengakhiri pasal yang ke-11, Paulus itu mengatakan demikian. Sebab apa? Segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever. Amen. Segala sesuatu adalah dari Dia. Apa yang dimaksudkan oleh Paulus? Segala sesuatu dari Dia. Segala sesuatu itu berbicara tentang apa? Ya, semua. Segala sesuatu. Ya, berbicara tentang hidup kita, kesehatan kita, tapi lebih spesifik di dalam pasal yang pertama sampai dengan yang ke-11 itu berbicara tentang anugerah Tuhan, keselamatan
yang kita terima di dalam dan melalui Yesus Kristus itu dikerjakan oleh Kristus, dari Kristus, oleh Kristus. Sehingga mendorong kita untuk mengatakan bahwa hidup kita ini pun harus kita pakai, kita persembahkan bagi Kristus. Karena Kristus sudah menebus, Kristus sudah membeli, Kristus sudah membayar dengan lunas, bukan dengan emas atau perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal di atas kayu salib. Sehingga hidup saudara, hidup saya ini bukan milik kita sendiri. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan di hadapan Tuhan. Karena segala sesuatu ini adalah pemberian Tuhan. Sehingga Paulus katakan segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Nah, sehingga satu waktu itu ada seorang yang merasa bahwa dia punya andil di dalam hidup, ya. Karena dia memiliki segala sesuatu, memiliki kekayaan. Satu waktu orang ini masuk surga, ya. Ini cerita dongeng, supaya saudara tidak ngantuk karena jam 11, jam 12. Jadi waktu sampai di pintu surga, dia ketemu dengan Petrus, ya, panggilannya Pit kan. Waktu sampai di pintu surga, Petrus bertanya, "Oh, untuk apa ini semua?" katanya. "Wah, ini adalah emas yang saya bawa dari dunia. Karena saya bekerja keras, saya bekerja luar biasa, saya usaha dan saya bisa mengumpulkan emas ini sebanyak-banyaknya." Lalu Pit katakan ini, "Oh, maaf, di sini nggak bisa bawa masuk. Ini semua harus ditinggal di luar pintu surga," katanya. "Ah, cincela, masa nggak boleh sedikit aja biar ada kenang-kenangan dari dunia," katanya. Nggak bisa, nggak bisa. Barang dunia adalah milik dunia, barang surga adalah, ya nggak bisa, kamu nggak bisa bawa barang dunia ke dalam surga, katanya. Begini deh, saya rundingan dulu dengan bos di dalam. Pit masuk. Lalu dia keluar lagi. "Oke, menurut bos, kamu hanya boleh bawa 50 gram saja dari begitu banyak emas-emasnya." 50 gram? Wah, itu hanya sebagian kecil dari emas yang saya punya. Tapi anyway, daripada nggak punya kenang-kenangan, ya, orang itu bilang, "Ya sudah, setuju, bawa 50 gram di kantonginya." Dipegangnya, dikantonginya di bawah, di sakunya. Dia jalan-jalan, mulai diizinkan masuk ke dalam surga. Ketika di dalam, dia mulai melihat jalannya itu. Dia pikir, "Wah, ini emas." Dia menoleh ke sana, "Emas, semuanya kok dari emas." Dia pikir-pikir, waduh, rupanya di dalam surga jalannya pun terbuat dari emas. Lalu dia merasa malu. Dia mau buang emas yang dibawa dari dunia tadi. Lalu secara diam-diam dia mau meletakkan di pojok di pinggir jalan. Lalu dengar suara pengumuman dari surga. Boom! Perhatian. Dilarang membuang sampah sembarangan. Saudara mengerti arti cerita itu? Apa yang kita banggakan di dalam dunia, yang kita pikir berharga di dalam dunia, yang kita berpikir itu valuable, begitu luar biasa nilainya, begitu masuk ke dalam kerajaan kekekalan di dalam surga, itu hanya sampah belaka, hanya kotoran belaka. Itu sebabnya benar jikalau Paulus mengingatkan kepada kita semua sebelum kita berbicara tentang ibadah, ya, segala sesuatu dari Dia. Lebih spesifik, keselamatan kita dari Tuhan, oleh Tuhan. Hidup kita dari Tuhan, oleh Tuhan. Kesehatan kita dari Tuhan,
oleh Tuhan. Pekerjaan kita dari Tuhan, oleh Tuhan. Uang kita dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk saya semua. Kan begitu, ya. Tapi di sini dikatakan dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Segala sesuatu kita terima dari Tuhan, kita kembalikan juga semuanya untuk Tuhan. Hidup ini kita terima dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Jadi itu pengertiannya sangat sederhana, bukan? Karena kita menyadari semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Semua oleh Tuhan. Dan semua harus kembali kepada Tuhan. Baru Paulus berbicara karena itu. Karena apa? Karena segala sesuatu dari Tuhan. Karena segala sesuatu oleh Tuhan. Karena segala sesuatu bagi Tuhan. Bagi Dia kemuliaan selama-lamanya. Karena itu. Karena apa? Ini alasannya. Itu dasarnya. Baru dia berbicara tentang ibadah. Baru berbicara tentang hal-hal praktis yang bisa kita lakukan di dalam hidup kita. Dikatakan, karena itu kita diminta untuk next. Mempersembahkan tubuhmu. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ingat, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan kepada Tuhan. Tubuh yang kita miliki ini, kita harus ingat, ini diciptakan oleh Tuhan. Ini dari Tuhan, bukan milik kita. Hidup yang kita punya adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, dan harus kembali kepada Tuhan. Baru Paulus katakan, karena itu kamu harus mempersembahkan, meletakkan, menyerahkan itu di altar Tuhan. Jadi ini kalau ini meja persembahan, kita diminta untuk mempersembahkan tubuh kita seanteronya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara tahu bedanya di sini? Di dalam konteks perjanjian lama, kalau persembahan itu harus disembelih dulu. Binatang yang dipersembahkan harus disembelih dulu sebagai persembahan korban bakaran. Persembahannya adalah persembahan yang sudah mati. Di dalam konteks perjanjian yang baru, hidup saudara, hidup saya sudah ditebus oleh persembahan yang sempurna, yaitu karya Kristus di atas kayu salib. Saudara tidak perlu disembelih lagi. Kita tidak perlu bayar harganya di hadapan Tuhan. Kristus sudah bayar dengan harga yang lunas. Sebentar lagi saya dengar tadi ada nyanyian yang sangat luar biasa. Nyanyian hymn yang mengingatkan bahwa kita ini punya utang yang tidak bisa dibayar. Tidak mampu kita bayar. Tapi dibayar oleh Kristus. Itu luar biasanya kasih Tuhan di dalam hidup kita. Dan Kristus mau membayar hutang dosa yang sebenarnya bukan utangnya dia. Tapi dia membayarnya dengan harga yang lunas. Nah, hidup saudara, hidup kita dipersembahkan bukan lagi sebagai binatang yang disembelih di atas altar, tapi sebagai persembahan yang hidup. Artinya, di dalam kehidupan ini, hidup saudara, hidup saya menjadi dupa yang harum. Hidup saudara dan hidup saya menjadi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan. Ketika saya membaca-baca ini, ada salah satu tafsiran mengatakan bahwa kita mempersembahkan tubuhmu itu seperti kita mempersembahkan keringatmu. Segala sesuatu yang dihasilkan melalui tubuh kita, aktivitas kita, gerak-gerik kita, keringat kita. Tunggu dulu, apa maksudnya keringat kita? Jadi di sini Paulus berbicara lebih dalam dari hanya sekedar duduk diam
atau berdiri kalau diminta, atau mengangkat tangan jika mengatakan, lalu mengatakan haleluya, lalu kita memuji Tuhan. Lebih dalam dan lebih luas dari hanya sekedar pengertian itu. Jadi lebih luas, lebih dalam pengertiannya. Itu meliputi segala aktivitas kita, seluruh antero hidup kita, seluruh keberadaan hidup kita. Bukan hanya pada waktu kita berada dalam ruangan seperti ini, ketika kita melakukan ibadah minggu. Itu yang disebut dengan ibadah. Tapi semua hal yang kita kerjakan dari bangun pagi sampai mau tidur, bahkan waktu tidur sekalipun, semua detik dalam aktivitas hidup kita itu merupakan bagian integral, bagian yang utuh dari sebuah ibadah. Jelas di sini? Ya. Jadi menurut pengertian Roma 12 ini, ibadah itu tidak hanya pada waktu kita datang hari Minggu, tapi juga ketika kita lagi masak di dapur pada hari Senin, membuatkan kopi untuk suami di pagi-pagi hari, mempersiapkan sarapan untuk anak-anak sebelum sekolah, ketika kita merawat orang yang dipercayakan kepada kita, ketika kita bisnis, ketika kita jaga toko, kemanapun, dimanapun saudara berada, itu merupakan bagian dari sesuatu yang kita persembahkan kepada Tuhan. Itu adalah ibadah. To offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Nah, satu kali saya sebelum masuk seminari itu ada yang disebut dengan kebaktian tahunan di Batu. Saya ditugasi untuk menjadi seksi kebersihan. Bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih toilet sebelum para tamu bangun. Jadi kalau kebaktian tahunan ya, mereka nginep di asrama. Bapak Ibu sebelum ikut session, ikut ibadah pagi atau apa, mereka harus pergi mandi dulu kan. Nah sebelum mereka mandi, sebelum menggunakan fasilitas kamar mandi, saya ditugasin untuk bersih-bersih. Nah setiap pagi sebelum mereka bangun, saya sudah bangun pagi-pagi untuk bersih-bersih. Satu kali pemimpin seksi kebersihan ini memanggil saya. Musiko kesini dulu. Ini tadi sudah dibersihkan. Oh sudah Pak. Sudah disikat? Sudah Pak. Bagaimana menyikatnya? Saya peragakan. Menyikatnya pakai sapu, kan ada tangkainya ya. Tapi saya sikat-sikat lalu saya semprot pakai sabun, saya semprot lagi, bersih. Oh Musiko, begini cara membersihkan toilet yang benar. Saya kaget karena di Batu zaman itu toiletnya bukan toilet duduk. Toiletnya itu adalah toilet yang dari yang masih jongkok itu ya, dan masih semen bukan. Tapi bapak itu dengan tanpa ragu mengambil sikat hitam dari ijuk itu, dipegangnya, bukan dengan tangkai, dipegangnya, membersihkannya mesti begini. Lalu dengan tanpa ragu-ragu dia menggosok lubang toilet itu ke dalam. Lalu saya malu sekali. Oh wow. Setelah saya tahu bahwa bapak itu adalah salah satu dosen di seminari itu. Wow, kalau pak dosennya saja mau melakukan ini, apalagi saya masih calon mahasiswa. Maka dengan pertama-tama agak berat juga ya, tapi lama-lama biasa juga, gosok pelan-pelan, dan memang hasilnya berbeda. Lalu dia mengutip ayat ini, ayat berikutnya, next. Dia membacakan ayat ini di dalam persekutuan pagi tim itu ya, secara evaluasi.
Dia katakan begini. Kita baca ya sama-sama ya. 1, 2, 3. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Perhatikan, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, segala sesuatu yang kamu lakukan. Lalu dalam ayat yang ke-23 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Waktu dibaca ayat itu saya mengerti artinya. Artinya begini. Kalau mau gosok toilet, kalau hanya sekedar gosok dan hanya untuk dilihat orang bersih, oh itu sudah cukup bersih. Kurang. Motivasi yang lebih dalam adalah saya melakukannya ini bukan untuk menyenangkan ketua pemimpin saya. Saya melakukan ini bukan hanya untuk menyenangkan tamu-tamu yang akan datang, tapi saya mau melakukan ini seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia. Itu adalah ibadah yang sejati. Wow. Saya baru mengerti dan menyadari. Kalau begitu, ibadah itu nggak hanya terbatas saat kita duduk manis pada hari Minggu. Pada waktu kita mengaduk kopi, menyiapkan untuk sang suami tercinta. Kalau saudara hanya sekedar melakukannya demi kewajiban, itu nilainya masih ya 5 lah ya. Tapi jika kita melakukannya itu seperti untuk Tuhan dan bukan kepada manusia, bukan kepada suami yang kita lihat, saya mau mengaduk kopi ini, membuatnya ini sebagai bagian dari ibadah saya. Itu ibadah yang sejati. Kalau saya belajar sebagai seorang mahasiswa, saya belajarnya dengan sungguh-sungguh. Apapun yang aku perbuat dengan penuh ucapan syukur, dan aku mau melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu bagian dari ibadah. Dulu di Perkantas itu ada salah satu pembina kami namanya Pendeta Mahapul Sagala, almarhum. Dia mengatakan begini, semua pemimpin-pemimpin persekutuan ini, jangan alasan karena kamu aktif di dalam kegiatan persekutuan lalu kamu puas dengan nilai B. Apa maksudnya? Jikalau kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan A lalu kamu puas hanya dengan nilai B, itu kamu belum beribadah kepada Tuhan. Lalu saya pikir-pikir ya, betul juga. Karena yang disebut dengan hamartia, ya, istilah yang ditunggu-tunggu oleh Pak Hendro tadi, saya diminta untuk ngajari Greek gitu. Dosa itu dalam pengertian bahasa Greekanya itu adalah hamartia, itu tidak mencapai sasaran. Tidak mencapai sasaran. Itu dosa. Jadi kalau sasaran yang Tuhan tetapkan untuk diri saya untuk mendapatkan nilai A di dalam salah satu mata kuliah, tetapi saya puas dengan nilai B, saya tidak mencapai sasaran. Kalau di dalam melakukan segala sesuatu dalam kegiatan kita di rumah, kegiatan kita dalam bisnis, kegiatan kita di dalam usaha, kegiatan kita di dalam pelayanan, sebenarnya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan sesuatu yang excellent, tapi kita hanya puas dengan yang mediocre. That is not worship. Itu bukan ibadah yang sejati. Itu hanya kita lakukan sebagai kewajiban. Tapi kalau Tuhan memberikan kepada kita untuk bisa mendapatkan yang excellence, dan kita melakukannya secara excellence, bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan, maka itu adalah ibadah kita, bagian dari integral.
Jadi kalau gitu, Ibu Bapak yang dikasih oleh Tuhan, ibadah itu bukan hanya soal yang memimpin di sini, yang bawa puji-pujian, atau yang memainkan musik di sana, atau yang menyampaikan firman Tuhan, yang memimpin doa, nyiapin kursi, ya, merapikan kembali alat-alat, menyiapkan hal-hal yang kecil sekalipun, kita lakukan dengan hati, perkataan dan perbuatan, melakukannya dalam nama Yesus sambil mengucap syukur kepada Allah. Kita melakukannya bukan untuk dilihat orang, tapi kita melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh excellency. Kita lakukan sebagai bagian dari ibadah kita. Itu adalah ibadah yang sejati. Nah, jikalau demikian, maka kita sepakat ya, ibadah itu tidak hanya hari Minggu. Di mana saja, kapan saja kita bisa melakukan ibadah. Ibadah setiap waktu. Karena segala sesuatu yang saya lakukan, saya mau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Nah, kalau konsep etos kerja kita seperti ini, sebenarnya itu sebabnya orang Kristen tidak perlu ada supervisor. Tidak perlu diawasi, karena kerja diawasi atau tidak diawasi sekalipun, dia akan melakukan to do the best for God, untuk Tuhan, dan bukan untuk dilihat oleh supervisor, bukan dilihat oleh untuk tuan atau bos kita. Tetapi kita melakukan dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh dedikasi, karena kita mau melakukannya untuk Tuhan. Nah, secara praktis saya ingin membawa kita untuk melihat gambar ini. Gambar ini menggambarkan konsep kita yang seringkali membagi dunia kita ini di dalam dunia yang rohani dan dunia yang sekuler, yang duniawi. Kalau kita berada dalam ruangan ibadah seperti ini, kita berada dalam lingkungan rohani. Kalau kita berada di luar sana, nanti keluar dari sini, kembali ke tempat usaha, kembali ke tempat pekerjaan, kembali ke masyarakat, kita itu berada dalam lingkungan dunia yang sekuler. Dan karena kita membagi dua dunia ini, antara ibadah yang ada dalam lingkungan rohani dan tingkah laku dalam lingkungan duniawi, kadangkala terpisah, ada tembok penyekatnya. Sadar ataupun tidak, kadang-kadang kita punya etika di dalam ibadah ini. Kalau berada dalam lingkungan gereja, kita punya sikap, tingkah laku, semuanya kayak malaikat ya. Ya. Semuanya manis, semuanya tersenyum, semuanya rendah hati, semuanya sukacita, semuanya luar biasa. Tapi ketika berada di marketplace sana, di mana kaitan antara yang di gereja dan yang di marketplace? Di mana senyum yang kita nampakkan luar biasa di gereja, kok tiba-tiba bersungut-sungut ketika berada di lingkungan yang lain. Karena apa? Dunia kita terbelah menjadi dua. Kita bagi menjadi dunia yang rohani dan dunia yang sekuler. Yang di sini lain, yang di sini lain. Ya. Akibatnya begini. Next. Akibatnya, kalau di dalam tatanan sosial yang lebih luas, di dalam tatanan negara dan sebagainya, ada dunia politik, ada dunia ekonomi, dunia pendidikan, dunia sosial, dunia seni, dunia hukum, market, kesehatan dan sebagainya. Itu merupakan area yang berbeda-beda. Sedangkan dunia gereja itu hanya satu kelompok kecil di antara sekian banyak aktivitas yang lain. Akibatnya gereja itu terisolir. Akibatnya gereja itu tidak mempengaruhi, lebih menjadi penonton daripada pemain. Next. Padahal panggilan kita sebagai orang percaya, kita itu diutus oleh Tuhan, dipanggil dari dalam dunia ini. Kita diutus kembali
ke dalam dunia ini. Sekalipun kita berada di dalam dunia, tetapi sesungguhnya kita bukan dari dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita di sini sebentar lagi akan selesai. Tetapi ibadah yang sejati, ibadah yang melibatkan seluruh totalitas hidup kita, baru akan dimulai saat kita berjalan keluar dari ruangan ini. Ketika kita kembali ke rumah, melayani istri, melayani suami, melayani orang tua kita, melayani anak-anak. Ketika kita kembali jaga toko, ketika kita kembali dalam dunia usaha, ketika kita kembali dalam dunia bisnis, ketika kita kembali dalam masyarakat, di sana tantangan saudara dan saya, di sana kesempatan saudara dan saya untuk mewujudkan panggilan kita di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita berada di dalam dunia, but we are not of this world. Next. Kita harus menjadi garam dan terang. Sehingga gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, kehadirannya harus mewarnai seluruh bagian yang lain. Making the difference. Membuat sesuatu yang berbeda, yang berani untuk tampil beda dan melawan arus di dalam dunia ekonomi, di dalam dunia politik, dunia sosial, dunia hukum. Semua harus digarami, semua harus di pikiran-pikiran Kristen harus mewarnai semua aspek dalam kehidupan ini. Nah, jikalau kita melihat dunia ini dalam skop yang satu, ya, duniaku itu satu, saya berada di dalam dunia, tapi saya tidak berasal dari dunia ini. Maka kehadiranku di tengah-tengah dunia ini akan mewarnainya, akan membuat berbeda, akan membuat rasa, sehingga orang boleh merasakan kehadiran saya sebagai sesuatu yang berarti. Saya akan mengakhiri dengan sebuah ilustrasi. Satu waktu saya diundang untuk melayani di ibadah pemuda di Gereja Kristus Cibinong di Jakarta, itu bagian selatan. Karena saya harus menginap, ya, besoknya mau melayani kebaktian umum, ya, saya kebaktian ibadah pemudanya itu hari Sabtu, besoknya melayani ibadah umum di Gereja Kristus Cibinong. Saya dikasih kesempatan untuk istirahat di pastori. Nah, kebetulan pastornya adalah kakak tingkat saya. Di pastori itu, di tempat di ruang tidur itu ada sebuah biola. Ya. Lalu saya tanya sama Mas Yudo namanya, Mas, ini biola bisa dimainkan? Ya boleh dong, masa nggak boleh, katanya. Wih, tapi bagus sekali. Iya, ini pemberian dari salah satu jemaat. Katanya mahal sekali. Saya boleh coba? Ya boleh. Lalu saya coba. Seperti orang yang pintar main musik, kan? Nama saya kan musiko, ya. Jadi saya berpura-pura seperti orang yang pintar main musik tuh. Saya taruh, saya gesek. Ini sudah 15 menit, nggak bunyi-bunyi. Kok nggak bunyi, katanya. Saya tanya sama masnya ini. Begini, gesek biola mesti pakai perasaan. Jadi mesti, kelembutannya mesti ada. Ya, mesti ada. Saya coba lagi. Baru bunyi tapi suaranya pecah. Gitu, nggak ada nilainya. Lalu saya give up karena sudah ngantuk. Tapi pagi-pagi itu saya renungkan kembali. Kenapa ya? Biola yang sangat mahal tapi tidak punya nilai, tidak punya arti, walaupun berada di tangan seorang yang namanya musiko. Gak ada artinya apa-apa. Saya pikir-pikir, coba saja seandainya biola yang sama ini jatuh di tangannya Idris Sardi. Kenal ya? Kira-kira seperti apa biola itu? Dipegangnya, digeseknya, lalu mulai melantunkan lagu-lagu yang indah sekali.
melodi-melodi yang sangat menyayat hati, yang sangat menghibur. Apa bedanya antara Idris Sardi dengan musiko? Hanya di tangan yang berbeda. Saudaraku, hidup saudara, hidup saya ini berarti atau enggak berarti, itu tergantung saudara dan saya di tangan yang mana. Siapa yang pegang hidup kita? Manakala kita persembahkan hidup kita ini sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Kita persembahkan hidupku ini kepada my creator, my redeemer. Ya. Ketika saya persembahkan hidupku ini kepada penciptaku, yang menjadikanku, bahkan penebusku, juru selamatku, saya percaya, saya yakin, hidupku ini akan menjadi berarti. Hidupku ini akan bisa dinikmati oleh orang lain. Hidupku ini akan sama seperti biola itu, yang berada di tangan sang piawai, akan melantunkan lagu-lagu yang indah. Dan orang di sekeliling akan melihat, memuji Tuhan bukan karena kepiawaianku, bukan karena biola itu sangat mahal, bukan karena hidupku, tapi karena tangan yang memainkan itu adalah tangan yang piawai. Maukah saudara dan saya berada di tangan sang piawai, di tangan sang pencipta, penebus, penjunan, pembentuk hidup kita. Paulus dan firman Tuhan mengingatkan, karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita persembahkan hidup kita, sama seperti biola di tangan sang piawai. Kita persembahkan hidup kita di tangan pencipta kita yang maha agung, Kristus Yesus Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau-lah yang menjadikan kami. Terima kasih karena sebagai ciptaan kami membutuhkan kasih-Mu, dan karena itu pula Engkau menebus kami. Engkau-lah Tuhan, Engkau-lah juru selamat kami. Bapa, kami persembahkan hidup kami, karena kami sadari segala sesuatu adalah dari Tuhan, oleh Tuhan, kepada Tuhan. Bagimu-lah ya Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Biarlah hidup kami, aktivitas kami, keseharian kami, di mana saja kami berada, di dalam kehidupan rumah tangga, dalam dunia usaha, dalam pekerjaan, dalam semua kesibukan kami ya Tuhan, kami persembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Supaya orang yang ada di sekeliling kami melihat Yesus hidup di dalam hidup kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikanlah bagian firman-Mu dalam hati kami semua. Sebab hanya dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Musiku atas firman yang sudah disampaikan. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat.
Bapa kami dalam surga, puji syukur kami kembalikan kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang Kau sudah ingatkan kepada kami untuk present our body a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ajarkanlah kami juga ya Tuhan untuk melakukan setiap kali apa yang kami lakukan ya Tuhan, whatever we do it with our whole heart as to the Lord, not to man. Terima kasih buat Pak Musiko ya Tuhan, kami menyerahkan pelayanannya, keluarganya, dimanapun Engkau utus hambamu ya Tuhan, biarlah boleh menjadi terang untuk menyampaikan firman kepada setiap orang, dan biar Roh Kudus-Mu bersama-sama dengan Pak Musiko. Biarlah apa yang kita dengar, mereka dengar, yang Engkau sendiri secara melalui Pak Musiko. Terima kasih ya Tuhan buat jemaat yang pada siang hari ini boleh hadir. Terima kasih juga Tante In yang hari ini boleh hadir di tengah-tengah kami. Tetap mendoakan kesehatannya juga. Biar Tante In boleh kembali pulih kembali dan setiap minggu boleh datang untuk beribadah kami. Kami mengingat saudara-saudara kami, teman-teman kami yang sakit juga ya Tuhan. Buat Aikun yang sakit punggungnya Tuhan, biar Kau sendiri jamah, biar punggungnya boleh normal. Demikian juga dengan Tuhan ya Tuhan. Oh Tuhan, sepertinya duri di dalam daging, dan mungkin saya percaya Tuhan ini sudah berdoa ya Tuhan. Kalau memang duri itu harus ada di sana, biar dia boleh kuat, karena Your grace is sufficient for him. Kita berdoakan juga ya Tuhan, kami minta Kau mampu, Kau adalah great physician yang mampu menyembuhkan. Kuatan kita. Demikian juga Tante Liana ya Tuhan, yang menjaga dan juga dengan kondisi Tante Liana. Biar Kau sendiri berserta dengan kedua. Demikian juga dengan saudara-saudara kami yang sakit, mengingat Foni ada di Indonesia. Oh Tuhan, biar Kau sendiri ya Tuhan yang bersama Foni, biar menjadi kekuatan support buat mereka adiknya yang sakit. Kita mendoakan mereka ya Tuhan. We pray for miracle. Engkau mampu kalau Engkau mau ya Tuhan. Karena kanker yang ada di dalam tubuh mereka ya Tuhan, boleh Kau hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kehendak-Mu yang jadi, Engkau tahu yang terbaik buat mereka dan keluarga. Demikian juga Tante Grace yang masih dalam pemulihan ya Tuhan, biar Engkau sendiri yang bersama-sama dengan Tante Grace. Demikian juga dengan Pak Sukianto yang lagi sakit, biar Kau dilipkan mereka ya Tuhan. Mereka juga teman-teman kami yang kami belum sebutkan ya Tuhan, mereka Kau tahu mereka Kau sakit ya Tuhan, biar Kau jamah dan kesembuhan bersama dengan mereka. Dalam minggu depan mereka boleh hadir bersama-sama dengan kami. Demikian juga dengan para senior yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, dengan usia mereka yang lanjut, tapi mereka Kau beri kesetiaan untuk datang ataupun mendengarkan di dalam rumah. Terima kasih buat Tante Onung, Tante Nita, demikian yang sudah ada di sini. Kita mendoakan juga Tante Liliana yang ada di rumah, juga para senior yang lain. Kau dengan usia yang tua ya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan mereka. Dan mereka makin kuat, makin menjadi panutan bagi anak-anak muda yang ada di sini. Terima kasih juga ya Tuhan, menyerahkan para pengurus yang ada di mana-mana. Dan Kau beri hikmat, marifat untuk bisa menjadi mengelola Maranatha ya Tuhan. Roh Kudus yang bersama-sama dengan setiap mereka. Setiap keputusan yang mereka ambil hanya dari Engkau dan untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih, kami juga menyerahkan setiap kami yang ada di sini. Terima kasih selama seminggu ini Kau sudah memberkati kami. Dan kami tetap mengingat karena ibadah bukan hanya minggu ini aja, tapi setiap hari. Biarlah our light shine before men, and we see our good deed and glorify your Father in heaven. Terima kasih juga ya Tuhan buat
kesempatan buat setiap kami yang ada di sini yang boleh tinggal di Amerika. Mengingat saudara-saudara kami ya Tuhan yang juga masih mencari status. Dan Engkau sendiri ya Tuhan, kalau Engkau mau mereka tinggal di sini, Engkau memberikan mereka status untuk bisa tinggal di sini secara legal. Juga dengan teman-teman kami mencari pekerjaan ya Tuhan, khususnya Ana yang hari Minggu tidak bisa datang karena pekerjaan ya Tuhan. Engkau menyerahkan Ana biar boleh memperoleh pekerjaan di mana dia hari Minggu boleh off dan boleh bersama-sama kembali beribadah dengan kami. Juga demikian dengan teman-teman yang lain Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan, Kau sudah memberikan kami privilege untuk tinggal di negara ini. Kami menyerahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, pemilu sudah berakhir dan nanti ada minggu depan ada pemilu lagi ya Tuhan. Dan Kau sendiri bersama-sama dengan para senior beri kami hikmat bagaimana vote secara benar, secara alkitabiah. Kita mendoakan presiden kita, Tuhan Kau beri kekuatan, Kau beri hikmat, dan khususnya Tuhan bilang Kau sendiri ya Tuhan protect presiden dan kabinet ya Tuhan. Banyak kontroversi yang dia lakukan ya Tuhan, biar nama-Mu dimuliakan di dalam negara ini. Juga mengingat negara Indonesia yang kami tinggalkan. Dan Kau juga bersama-sama dengan presiden yang baru ini. Engkau beri hikmat dan setiap keputusan ya Tuhan hanya dari Engkau. Menyerahkan juga ya Tuhan pertobatan buat saudara kami yang ada di sana, keluarga kami, teman-teman kami, orang-orang yang ada di Indonesia ya Tuhan. Dan mereka boleh buka mata mereka untuk mengenal Engkau Yesus sebagai jalan yang lurus, yaitu juru selamat kami ya Tuhan. Ya, gereja ini juga ya Tuhan boleh menjadi gereja yang mengabarkan Injil, menyebarkan nama-Mu, memperlebar kerajaan. Terima kasih ya Tuhan, kami doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Haleluya. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini dengan firman Tuhan? Kita mau beribadah setiap saat ya, di rumah dimanapun. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan menyanyikan lagu. Ya Allah Bapa, hari ini kami telah berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Terima kasih atas anugerah berkat
dan kelimpahan yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami setiap hari. Tibalah saatnya kami memberikan berkat tersebut untuk membangun dan perluas kerajaan-Mu. Berkatilah tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kiranya berkat tersebut dapat digunakan untuk memuliakan dan memuji nama-Mu untuk gereja ini. Inilah doa persembahan yang telah terkumpul. Layakkanlah dan sucikan persembahan tersebut. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih Pak Musiko, juga Ratna yang bantu kita singer hari ini. Jadi kita ada teman baru hari ini, yaitu Sansan dan Teddy atau Eddie? Eddie, ya, selamat datang. Mereka dari Texas ya, jadi tapi nggak kenal Jimmy. Bukan dari Kathy. Oke. Minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Pipi Dali. Dan seperti biasa ada persekutuan doa jam 8 malam dengan Zoom dengan Kohandi. Dan hari ini anaknya Pak Musiko siapa? Vindi. Oh, nice to meet you. Oke. Jadi hari ini bertepatan dengan Valentine Day. Ya, jadi yang ini untuk foto-foto aja. Kalau mau foto-foto nggak apa-apa. Jadi hari ini sehubungan dengan acara itu, rencananya kita mau mengunjungi mereka yang sudah, maksudnya yang sakit, yaitu mama dari Kokehin, Tante Yuliana, dan juga kita sekalian makan di sana, lunch time di sana. Kita ada barbecue, ada sate, ada baikut tea, dan yang acara ketiga kalau yang apa Christian mingle ya. Jadi saya kemarin mikir-mikir untuk acara hari ini, kok ternyata di kita ini banyak yang single atau equivalent dengan single. Jadi kalau mau berkenalan, mungkin siapa tahu dapat jodoh, boleh juga. Termasuk saya juga belum. Jadi sebentar ini boleh foto-foto, kita juga mau bongkar. Hah? Loh, siapa bilang? Oke, nggak tahu kan yang single belum tentu harus sudah kawin kan? Belum kawin kan? Iya. Iya. Atau consider as single, right? Ya. Jadi apa tadi? Ini sebentar kan kita mau bongkar ininya. Boleh foto-foto, lalu kita ke rumah Kokehin, kita mau itu menengok Tante Yuliana, dan lalu juga Ci Ellen berulang tahun tanggal 18. Kita mungkin Ci Ellen kerja ya, yang ntar pulang kita rayakan juga di rumah Kokehin. Ada lagi teman-teman? Ada ya? Semangat sekali. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Biar kita pulang membawa berkat Tuhan. Kita akan hidup beribadah setiap saat. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu Maranatha sebagai lagu penutup. Saudara saya dan saudara.
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ibadah kita di tempat ini akan berakhir, tetapi ibadah kita tiap-tiap waktu akan dimulai saat kita semua keluar dari ruangan ini kembali ke tempat kita masing-masing. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.